Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari saya undang kita bangkit berdiri, katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat. Oh, haleluya, amin. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, amin. Curahkanlah, oh, haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya, amin. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang. Dengan iman katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Amin, haleluya. Ini yang menjadi keyakinan kami saat kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami akan mengalami mujizat-Mu, kami akan mengalami karya-Mu, kami akan menikmati Roh-Mu malam hari ini. Karena itu berkaryalah lebih dalam hidup kami saat kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi bagian kehidupan kami. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu, sehingga lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini kami boleh menyatu dengan kuasa-Mu, menikmati hadirat-Mu, ditenggelamkan di dalam kasih-Mu, dan mengalami kuasa-Mu. Teruslah bekerja ya Tuhan dengan Roh-Mu. Hati kami terbuka, hati kami siap untuk mengalami Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Di hari yang ke-6 kita masih penuh dengan semangat dan sukacita. Amin. Puji Tuhan. Sehingga kita tetap dengan kekuatan dari Tuhan, kita mau bertambah-tambah di dalam Dia. Malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan, kelanjutan dari firman renungan dari Bapak Gembala di hari-hari yang lalu. Di dalam Roma pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14 sampai 25, ini ayat yang cukup panjang. Ya, Roma 7 ayat yang ke-14 sampai 25. Oke. Saya akan, Bapak Ibu silakan melihat di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan di ayat yang ke-14 dulu. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Bapak Ibu, ini tulisan dari Rasul Paulus. Mungkin kalau memahami, Paulus ini menuliskan ini bukanlah tanpa tujuan. Jadi Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di Roma. Jemaat yang ada di Roma ini adalah orang-orang Yahudi yang pertama yang sudah percaya kepada Yesus, lalu juga orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, tapi juga percaya kepada Yesus. Jadi ketika Paulus menyampaikan ini karena di dalamnya mereka ada masalah, sehingga Paulus menuliskan surat ini untuk menyatakan bagaimana mereka harus hidup sebagai orang yang percaya. Orang yang sudah Kristen, orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Waktu ini ditulis, tujuan Paulus satu, supaya mereka tahu apa itu keselamatan di dalam Yesus. Nah, mungkin saya kasih pengantar sebelumnya ya, di slide-nya bisa.
Oh, oke. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah rangkaian dari Roma pasal yang ke-6, ke-7 dan pasal yang ke-8. Paulus kemudian menulis Roma pasal yang ke-6 itu bicara kalau orang Kristen itu sudah percaya kepada Yesus, maka dia akan menjadi ciptaan yang baru karena bersatu dengan Yesus. Dia akan meninggalkan hidup lama, masuk dalam kehidupan yang baru karena melakukan firman Tuhan. Ada perubahan dalam hidupnya. Ada identitas baru dalam hidupnya. Kan dulu dengan sekarang berbeda. Waktu dia percaya, dia tahu firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Maka ketika orang sudah percaya, menjadi orang Kristen, hidupnya akan berbeda. Karena ada Yesus di dalam hidupnya, ada Tuhan dalam hidupnya. Di Roma yang ke-7 yang kita baca ini, itu menekankan bahwa Allah memberikan umatnya hukum. Hukum itu diberikan untuk mengatur, untuk menata, lalu untuk membentuk gaya hidup yang baru bagi umat Tuhan. Kalau hukum Taurat diberikan bagi orang Yahudi, hukum ini mengatur hidup mereka, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka berhubungan satu dengan yang lain, bagaimana mereka ketika melakukan kesalahan, apa yang harus mereka buat. Jadi hukum ini dibuat, diatur, diberikan oleh Allah supaya mereka dapat melakukannya dan hukum ini menata hidup mereka sehingga ada perubahan. Masih belum bisa? Oke. Baik, kita baca dulu Roma pasal yang pertama ayat yang ke-7. Saya menggunakan slide untuk memberikan penggambaran kepada Bapak Ibu, tapi ternyata belum bisa, kita menunggu ya. Roma 1 ayat yang ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang kemudian menjadi orang Kristen adalah orang yang sudah dikuduskan. Mereka dipanggil dan dipilih oleh Allah, lalu dijadikan orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara merasa dipanggil oleh Allah? Jadi orang percaya, jadi orang Kristen, maka cara hidup kita itu akan berbeda dengan dulu. Ada perubahan dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari perkataan kita, dari tingkah laku kita. Karena kita sudah menyatu dengan Yesus. Itu Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-7, hukum Taurat diberikan untuk menata. Zaman perjanjian lama, hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel. Lalu diberikan juga buat kita. Untuk saat ini kita masuk dalam hukum kasih. Tetapi kalau kita melihat apa yang kemudian diungkapkan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 tadi. Aku tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Hukum Taurat itu membawa orang Israel mengenal apa itu dosa. Tetapi hukum Taurat tidak bisa memampukan orang Israel untuk tidak berbuat dosa. Jadi waktu orang Israel tahu hukum Tuhan, sekarang bagaimana saya melakukannya? Sementara saya ini di dalam daging. Di dalam daging. Di dalam daging ini ada keinginan daging, ada hawa nafsu. Ada keinginan manusia, ada perasaan manusia, ada kemauan, ada keinginan, semua jadi satu di sana. Dan kalau kita lihat hukum Tuhan harus dilakukan
Kalau tidak dilakukan akan ada akibatnya. Pernah Bapak Ibu kemudian mengalami tahu apa yang benar, tapi kemudian melakukan apa yang salah? Simpel Bapak Ibu. Kita tahu kan berbohong itu dosa ya. Waktu Bapak Ibu melakukan itu, tahu nggak itu dosa? Halo? Tahu ya? Kamu kemana hari ini? Oh saya di rumah aja. Padahal jalan gitu ya. Hari ini ke gereja. Oh saya ada urusan. Urusan lain, bukan urusan rohani begitu ya. Kita tahu kan bohong itu dosa. Tapi kemudian kita melakukannya karena kenapa? Kita masih di bawah keinginan daging. Jadi waktu kita tahu kebenaran itu seperti cermin Bapak Ibu Saudara. Cermin ya, Bapak Ibu tahu cermin? Cermin gunanya buat apa? Ada yang datang di sini tidak bercermin? Enggak ada ya? Supaya kita tahu nih kita sudah rapi belum gitu ya. Mungkin ada bedannya yang apa? Yang tidak rata atau mungkin alisnya besar sebelah begitu ya. Atau lipstiknya belum rata begitu ya. Tapi cermin itu tidak bisa meratakan bedak kita atau kemudian lipstiknya juga dirapikan atau bajunya dirapikan, tidak. Sehingga harus ada perjuangan dari kita, harus ada usaha dari kita. Itu sebabnya ketika kita tahu apa yang benar dari hukum Tuhan, tapi kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, sebab apa yang aku perbuat, ayat 15, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujuinya bahwa hukum Taurat itu baik. Saya baca sampai ayat yang ke-20, ayat 17. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu pun yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal perbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Aku tahu apa yang baik, tetapi yang kuperbuat adalah apa yang aku benci. Kenapa? Hukum Taurat diberikan jadi tatanan yang mengatur hidup kita. Tetapi kita masih ada di bawah kuasa dosa karena kita hidup di dalam daging. Tiap hari kita membawa daging ini. Tahu hukum Tuhan, tapi yang kemudian kita lakukan lebih banyak melakukan, jujur Bapak Ibu, lebih banyak melakukan dosa. Maka di dalam diri kita terjadi apa? Pergumulan batin. Mau lakukan yang benar, mau ikuti kehendak Tuhan atau mengikuti keinginan kita. Mau mengikuti pimpinan Tuhan atau mengikuti hawa nafsu kita. Selalu ada di sana meskipun kita tahu firman Tuhan mengajarkan kita apa yang benar dan apa yang baik. Dosa selalu membuat kita dikuasai untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tiap hari bangun pagi kita mulai memikirkan kegiatan kita. Kalau ada ibadah, apakah kita juga memprioritaskannya atau kita tahu kalau kita ibadah kita akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi karena kesibukan kita, maka kita lebih mendahulukan kesibukan.
Pilihannya ada pada diri kita. Maukah kita berkorban untuk melakukan keinginannya Tuhan sesuai dengan firman-Nya Tuhan, atau mengikuti kemauan kita? Sementara Tuhan beritahu ibadah itu sangat berguna. Baik kehidupan hari ini maupun kehidupan yang akan datang. Hidup kita dalam dunia ini maupun kehidupan kita selanjutnya ketika kita bersama dengan Tuhan di sorga. Semua pilihannya ada pada kita. Itu berarti ada peperangan antara manusia batinia kita dengan keinginan daging kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk menaati hukum Tuhan. Tetapi Paulus, sekelas Paulus aja katakan, dia orang yang tahu Taurat Tuhan, murid Gamaliel, dia punya kekuasaan, dia orang yang pandai, tapi dalam dirinya juga demikian. Selalu ada pergumulan batin, melakukan kehendak Tuhan atau melakukan keinginan diri sendiri. Mengikuti maunya Tuhan atau mengikuti keinginan daging atau hawa nafsu. Jadi tiap hari perjuangan itu, pergumulan itu, masalah itu dialami oleh Paulus. Paulus ini mewakili kehidupan kita orang Kristen. Tiap hari kita juga akan mengalami hal itu. Sebagai proses dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, mencari Tuhan. Jatuh bangun gitu ya. Tapi itu menandakan bahwa kita ini manusia tidak akan mampu. Itu sebabnya Paulus mengungkapkan di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Saya bacakan 22 sampai 25. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Hukum Allah ini adalah firman Allah yang kemudian kita terima, kita yakini, dan kita harus lakukan dalam hidup kita. Saya lanjutkan lagi 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Anggota tubuh kita ini siapa yang ciptakan? Tuhan. Tetapi dalam kesehariannya, anggota tubuh ini kita pakai untuk lebih melakukan kehendak Tuhan atau melakukan keinginan kita. Lebih banyak melakukan keinginan kita kalau kita jujur ya. Kenapa? Karena di sini dituliskan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Kita selalu memikirkannya dengan pikiran kita, akal budi. Firman yang kemudian kita terima dengan akal kita. Pernah gak kita merasa Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini terlalu berat, firman Tuhan ini terlalu susah. Firman Tuhan berkata, balas kejahatan dengan kejahatan ya. Bapak Ibu, ini mudah, gampang atau susah? Balas kejahatan dengan kebaikan. Doakan orang yang sudah melukai kita, bahkan musuh kita juga kita harus doakan, bahkan berkati. Udah gak Bapak Ibu Saudara? Tuhan mengajar kita juga untuk mengampuni. Waktu kita dikecewakan, kita dilukai, kita disakiti, mengampuni itu prosesnya terjadi di dalam batin kita, di dalam hati kita. Mau mengikuti keinginan Tuhan atau mengikuti keinginan kita, sakit, sulit. Tapi ketika kita belajar mengikuti kemauan Tuhan, prosesnya terjadi buat kita. Sebab itu enggak mudah memang, tetapi Paulus ungkapkan bahwa dia berjuang untuk itu dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?
Sampai kemudian Paulus sendiri menyadari bahwa dalam pergumulan-pergumulan itu dia lebih banyak melakukan dosa. Sehingga Paulus bilang, celakalah aku, celaka aku. Celakalah aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ingat Bapak Ibu, tubuh ini itu dikuasai dosa. Maka tiap hari pergumulan batin itu terjadi buat kita. Memutuskan A atau B itu sebuah pergumulan. Memilih pilihan A atau B itu juga sebuah pergumulan batin. Untuk mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti nafsu kita. Mengikuti keinginan daging kita. Dan Tuhan membawa kita bahwa menyadarkan kita bahwa dengan kekuatan kita manusia, kita ini gak mampu. Sampai Paulus mengungkapkan, aku manusia celaka. Karena Paulus menyadari dengan kemampuannya dia tidak bisa, penuh dengan keterbatasan. Tiap hari berjuang, lelah, jenuh, bosan, semua ada. Sampai kemudian dia seakan-akan menyerah. Kondisi yang sama juga ada pada kita. Sehingga kita dibawa untuk bagaimana sih kita dapat mengalami kemenangan ketika pergumulan batin itu terjadi antara kita mau melakukan kehendak Allah, keinginan Allah, taati firman Allah atau keinginan kita, hawa nafsu kita. Paulus kemudian menjawab di ayat yang ke-25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jawabannya hanya ada di dalam Yesus. Kita bisa menang dalam pergumulan batin itu, mengikuti keinginan Tuhan dan tidak melakukan keinginan kita ketika kita percaya sepenuhnya kepada Yesus. Iman yang sungguh. Jadi iman itu bukanlah hanya ketika kita berkata, Tuhan, aku percaya sama Tuhan, lalu selesai. Tidak. Tapi iman itu berproses Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Roma pasal yang pertama ayatnya yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dari iman memimpin kepada iman. Iman yang awal ini adalah iman pertama kali ketika kita percaya kepada Yesus. Tapi tidak cukup sampai di sini. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus bertambah. Iman itu harus meningkat. Jadi tambah dekat, tambah melakukan firman Tuhan, tambah meyakini Tuhan, tambah mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Sehingga iman kita semakin hari semakin bertumbuh menjadi dewasa. Dari iman memimpin kepada iman. Sehingga tantangan, masalah apapun tidak akan menggoyahkan kita untuk mundur dari Tuhan. Pergumulan-pergumulan batin tiap hari, milih A atau B, ikut kehendak Tuhan atau keinginan daging kita, kita akan menang untuk ikut kehendak Tuhan. Karena pilihan ada pada kita. Kita yang putuskan, kita yang jalani. Ketika kita menjalani ada resikonya enggak Bapak Ibu Saudara? Ada. Waktu kita memilih untuk ada di tempat ini beribadah, maka kita tidak seperti orang lain di luar sana yang bisa menikmati waktu itu jalan-jalan gitu ya. Tapi kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Waktu kita memilih untuk berkata jujur, mungkin kita dikucilkan, mungkin kita dikecewakan. Tapi kejujuran itu membuat kita bertambah dewasa dalam iman kita kepada Tuhan. Waktu kita mengampuni, rasanya sakit, sulit. Tapi itu proses untuk mendewasakan iman kita untuk bertambah dewasa di dalam Tuhan. Sehingga iman itu terus bertambah-tambah dari waktu ke waktu.
Firman Tuhan katakan kalau kita mengikut Yesus, ikut Yesus harus apa Bapak Ibu Saudara? Memikul salib dan sangkal diri tiap hari. Jadi nggak ada habisnya proses itu terjadi. Jadi kita ikut Tuhan bukan berleha-leha ya Bapak Ibu Saudara, bukan happy-happy aja, tapi prosesnya adalah pikul salib. Bapak Ibu tahu salib? Beban jadi orang yang percaya, bukan beban dosa. Tapi ketika kita memikul salib, artinya kita mau menderita menjadi anak Tuhan. Tidak mengikuti keinginan daging kita, tapi mengikuti keinginannya Tuhan, mengikuti firman-Nya Tuhan. Jadi mengikuti itu bukan hanya kita tahu, kita pikirkan, tapi bagaimana itu kita yakini dan kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita akan mengalami perubahan. Perubahan yang dari waktu ke waktu membuat kita mengalami karya Tuhan. Beda dulu dengan sekarang. Beda yang dulu dengan kondisi yang sekarang. Dan ini membuat kita meyakini bahwa Allah itu terus bekerja dalam hidup kita. Iman membuat kita mau melakukan firman Tuhan. Iman membuat kita taat sekalipun sulit firman itu kita akan lakukan. Iman membuat kita tidak akan komplain kepada Tuhan, tidak akan bersungut-sungut waktu kita ikut Tuhan meskipun susah, meskipun sulit. Kalau iman itu sudah ada, maka Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Ini bagian yang kedua. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu pilih mati atau hidup? Pilih mati atau hidup? Hidup. Kalau hidup di ayat ini dikatakan kita harus mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Jadi kita tidak mengikuti keinginan daging kita, sekalipun keinginan itu akan selalu ada. Orang jahat kita lebih jahat. Orang sakitin kita balas. Tapi Tuhan mengajar kita, kalau iman itu ada, kita percaya kepada Yesus, maka Dia memberikan kita rohnya, dan roh itu yang memampukan kita untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita. Sehingga ketika orang melukai kita, orang mengecewakan kita, kita bisa ampuni. Amin. Orang jahat kepada kita, kita bisa tetap baik. Bukan karena kita, tapi karena roh yang memampukan kita. Roh yang memampukan, karena kalau daging kita bisa balas. Kita bisa lebih jahat. Tapi karena rohnya ada dalam hidup kita, maka roh itulah yang memampukan kita untuk mematikan keinginan-keinginan daging itu, perbuatan-perbuatan daging itu. Dan orang akan melihat hidup kita, apa yang kita katakan, bagaimana perilaku kita, orang akan lihat tiap hari. Dan proses ini tiap hari terjadi. Karena Bapak Ibu, kalau kemudian kita perhatikan di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 ini masih susah ya untuk ditampilkan. Saya sebenarnya punya tabel untuk Bapak Ibu untuk lebih bisa menjelaskan sehingga Bapak Ibu kemudian bisa memahaminya. Kata mematikan di sini bukanlah mematikan yang sementara. Tetapi mematikan di sini proses yang terjadi aktif terus menerus. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka saat pergumulan batin kita antara kita mau melakukan keinginan Tuhan dan melakukan keinginan kita, itu Roh Kudus yang memampukan kita sehingga kita bisa mematikan keinginan daging lalu melakukan keinginan kehendak
Tuhan dalam hidup kita. Tiap hari Bapak Ibu Saudara. Tiap hari dan tiap hari. Maka ini akan membuat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Maka tiap hari kita akan bijaksana menjalani hidup kita. Maka tiap hari kita akan berjalan dalam kehendak Tuhan. Maka tiap hari kita akan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekalipun kita masih hidup di dalam daging. Betapa perlunya kita Roh Kudus di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Mau memilih melakukan hukumnya Tuhan atau hukum dosa. Mau memilih melakukan kehendak Tuhan atau keinginan daging kita. Kalau terus-menerus kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Tapi ketika Roh Kudus ada, Dia yang memampukan kita untuk mematikan keinginan daging sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita manusia biasa yang rapuh, tidak berdaya. Tapi kalau Roh Kudus, kuasa itu diberikan buat kita dan kita terima memenuhi kehidupan kita, maka kita akan dimampukan untuk menang dalam pergumulan batin kita dengan melakukan kehendak Tuhan. Seberapa kita rindu setiap hari kita melakukan kehendak Tuhan. Dengan Roh Kudus kita dimampukan untuk tidak berbuat dosa. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan ambil posisi untuk berdoa. Bapak Ibu yang bisa berlutut silakan. Kalau ada yang sulit silakan duduk juga bisa. Cari posisi yang nyaman. Mari kita buka hati kita. Mari kita angkat hati kita untuk datang kepada Tuhan. Rasakan Dia bekerja. Rasakan Dia nyata di dalam kehidupan kita. Kalau hati kita rindu dipenuhkan Roh Kudus, ini menjadi kesempatan buat kita untuk meminta sehingga Tuhan penuhkan kita, karena itu adalah kuasa yang memampukan kita untuk mematikan keinginan-keinginan daging yang tiap hari terjadi sebagai proses pergumulan batin kita. Sehingga kita bisa menang dan melakukan kehendak Allah. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari katakan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup dengan penuh kesungguhan. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hatiku Tuhan. Oh haleluya. Amin. Ya Yesus, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah Roh-Mu yang hidup. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuh. Ini kerinduan kami Tuhan. Oh haleluya, dengan kesungguhan mari minta. Jiwaku tenang bersamamu
dalam naungan ku buka hati. Haleluya. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku buka hati. Haleluya. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku buka hati. Oh, mari buka hatimu ya Tuhan. Amin. Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu ku buka hati. Amin. Haleluya. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kami buka hati kami. Haleluya. Kami perlu Roh-Mu. Haleluya. Kami perlu Roh-Mu Tuhan. Mari. Haleluya. 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 Mari. Hanya Roh-Mu yang memampukan kami menang atas dosa Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Kami perlu Roh-Mu.
kami Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami Tuhan, tolong kami. Mari Roh-Mu pandui kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Kami menang kalau Roh-Mu ada pada kami. Mari pandui kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Amin. Minta dengan kesungguhan. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku, penuhi aku, penuhi aku. Amin, amin. Penuhilah hidupku. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku. Lebih sungguh katakan, penuhi aku. Oh, haleluya. Yesus. Amin, amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Ya la 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 la.
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, kuasa-Mu, amin. Curahkan Tuhan di tempat ini, amin. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Lebih sungguh katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Glory, curahkanlah Tuhan, amin. Haleluya. Curahkan di setiap kami. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah
Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Dia lebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Amin. Dia terlebih besar. Amin. Haleluya. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar. Amin. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku. Amin. Haleluya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Gloria. Amen. Haleluya. Amen.
kasih Tuhan. Haleluya, Engkau besar. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Dia bekerja di hati yang terbuka. Dia bekerja dalam hati yang penuh rindu dan haus akan Dia. Mari buka hatimu. Biarkan Dia bekerja dengan sempurna. Menjamah memulihkan hidupmu. Karena hanya bersama Dia kita akan merasakan kedamaian. Bersama Dia kita akan rasakan sukacita. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami perlu Roh-Mu. Bersama Engkau kami damai. Bersama Engkau kami alami kemenangan dan sukacita. Haleluya.
Amin. Glory, glory. Hallelujah. Amen. Yesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kami perlu Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 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 Mari angkat suara memuji Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rapuh, kami lemah, kami tidak berdaya tanpa Engkau. Kami perlu Engkau, kami butuh Roh-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami dapat menang dalam pergumulan batin dalam hidup kami.
Kami mau ikut Tuhan, kami mau iring Tuhan dan melakukan kehendak-Mu. Tolong kami setiap hari Tuhan, sehingga kami bisa menang, kami melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan mengubah kehidupan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada, baik di tengah keluarga kami, baik di lingkungan di mana kami ada, baik di dalam jemaat Tuhan. Dimanapun kami ada, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Karena Tuhan bekerja memampukan hidup kami untuk menjadi teladan. Baik dalam perkataan, baik dalam tindakan, baik dalam pikiran kami, semuanya memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kamu perlu Roh-Mu yang memampukan kami untuk mematikan setiap keinginan-keinginan daging kami. Sehingga kami mampu melakukan keinginan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu bukan hanya kami tahu, tapi firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengalami berkat-Mu, kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu yang sudah hadir dalam doa malam hari ini. Tuhan yang tahu, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang lawat di dalam nama Yesus. Semua boleh dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Semua boleh dipenuhkan dengan Roh-Mu. Ada kuasa dalam hidup kami untuk mengiring Engkau dengan setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang tidak hadir malam hari ini. Baik jemaat Lausufan maupun jemaat Pesaki yang ada. Tuhan juga yang memberkati hidup mereka. Dengan seluruh aktivitas mereka, dengan seluruh kegiatan mereka, sehingga di hari-hari pendatang Tuhan besok dan seterusnya kami boleh bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan dan menikmati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan juga beserta dengan kami, baik yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Tuhan lindungi, sertai, tibakan di rumah kami dengan selamat yang daripada-Mu. Kami pun tetap memuji, memuliakan Tuhan di mana kami tinggal. Dan kembalikan kami besok di tempat ini untuk kami sama-sama berdoa kembali, dipenuhkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini juga kami berdoa bagi Bapak Gembala kami yang juga melayani pekerjaan-Mu. Tuhan juga mengurapi dan memakai kehidupan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu yang dilayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sudah mengalami berkat-Mu secara rohani. Dan sebentar di akhir ibadah ini kami akan menikmati berkat secara jasmani. Kuduskan dengan firman-Mu, menguatkan, menyehatkan tubuh kami. Bagi jemaat-Mu yang sudah menyediakan, Engkau berkati, balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya malam hari ini kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan berkat yang daripada-Mu. Dan kami percaya di hari besok pun kami akan menikmati kembali berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami pulang dengan berkat-Mu, kami pulang dengan sukacita-Mu, dan kami pulang dengan kemenangan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan anugerah persekutuan Allah Roh Kudus, menolong, memimpin, memberkati kehidupan kita. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya kita dapat terima berkat ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.